Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah. Ketemu lagi dengan saya Ustaz Fazli. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk anak-anakku khusus kelas 8 SMP Negeri 6 Manado tentang sifat rendah hati membuat hidup menjadi lebih mulia. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, sifat rendah hati ini adalah sifat terpuji yang harus kita miliki. Tidak akan hina orang yang punya sifat rendah hati. Tidak akan hina orang yang merendah. Sebaliknya, orang yang sombong akan dibenci baik oleh sesama manusia, apalagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Anak-anakku sekalian, ibarat kata pepatah, padi semakin berisi, ia semakin merunduk. Begitulah orang. Begitulah seharusnya sifat kita. Semakin kita hebat, bukan semakin kita menyombongkan kehebatan yang kita punya. Karena harus kita sadari, apapun kelebihan yang kita miliki, entah itu kelebihan harta, secara fisik, yang ganteng, yang cantik, yang tinggi, dan sebagainya, itu semua semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat itu. Sehingga orang yang memiliki kelebihan-kelebihan tadi ini, jikalau ia benar-benar orang yang beriman, maka ia akan bersifat rendah hati, bukan malah menyombongkan dirinya. Ingat, sifat sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya hak untuk sombong. Bahkan iblis sekalipun, walaupun ibadah sudah ribuan tahun, hanya dengan satu kesombongan, Allah usir ia dari surga. Dan kita orang yang sombong ini diharamkan untuk mencium bau surga. Bayangkan anak soleh dan solehah sekalian, mencium bau surga saja tidak boleh, apalagi masuk ke dalam. Subhanallah, Masya Allah. Baik, anak-anakku sekalian, anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah, kali ini sehubungan dengan sifat rendah hati ini, kita akan belajar salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang sifat rendah hati. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Furqan, ayat ke-25 dalam Al-Quran, surah ke-25, ayat ke-63. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsha'una 'alal ard ardi haulan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan bahwa adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Inilah orang yang rendah hati. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian, anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah, itulah ayat Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat ke-63 yang membahas tentang orang-orang yang rendah hati. Ciri-cirinya sudah disebutkan tadi. Nah, anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita harus memahami bahwa sifat rendah hati itu sesungguhnya akan membuat kita tidak terhina, tidak direndahkan. Bedalah sifat rendah hati dan sifat rendah diri. Kedua ini, sifat ini adalah sifat yang sangat berbeda. Rendah hati adalah sifat terpuji, sedangkan rendah diri adalah sifat yang tercela. Rendah diri itu seperti sifat yang tidak percaya diri. Semua ragu melakukan sesuatu. Bukan demikian yang dimaksud dengan rendah hati.
Rendah hati adalah kita tidak menyombongkan kelebihan yang kita miliki. Saya teringat sebuah iklan biskuit yang mungkin kalian pernah nonton. Seorang anak yang jago bela diri, ketika dia diganggu, dibully oleh teman-temannya, dia tidak membalas. Bahkan di akhir tayangan iklan itu ditanya, "Kamu kan jago bela diri, mengapa kamu tidak membalas?" Ternyata si anak ini adalah orang yang tunarungu, ia hanya membalas dengan isyarat bahwa kekuatan itu sesungguhnya berasal dari dalam diri. Ya, tidak perlu kita menyombongkan fisik kita, tampilan kita, apa yang kita pakai, baju bermerek dan sebagainya. Bukan. Karena bukanlah itu yang menentukan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh dua hal. Apa yang ada di isi kepalanya dan apa yang ada dalam hatinya. Kecerdasan dan akhlak itu adalah perkara yang utama. Ingat, baju yang kita pakai akan rusak. Barang-barang yang kita punya akan hilang dan binasa. Tetapi sifat, akhlak, karakter, bahkan juga kecerdasan kita, insya Allah tidak akan lekang oleh waktu. Ia akan terus bertambah, dan itu akan membuat orang menghormati kita. Namun demikian, tidaklah itu membuat kita harusnya menjadi orang yang sombong, melainkan kita harus menjadi orang yang rendah hati, sifat rendah hati. Bahkan orang menghina kepadanya sekalipun, ia membalas dengan salam, ucapan yang baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian, ibarat sebuah gelas, ya, setiap gelas punya mulut. Apa yang keluar dari mulut gelas akan menunjukkan isi di dalam gelas. Jikalau gelas ini saya tumpahkan dengan air, yang keluar adalah kopi, menunjukkan sebelumnya gelas ini isinya adalah kopi. Jikalau gelas ini saya tumpah dengan air, yang keluar adalah sirup, itu menunjukkan bahwa sebelumnya gelas ini isinya adalah sirup. Artinya apa? Apa yang keluar dari mulut gelas menunjukkan isi gelas. Semoga kalian paham sampai di sini. Artinya, mulut kita adalah gambaran isi hati kita. Apa yang ada di dalam hati, itu tergambar apa yang keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Jikalau mulut kita keluar kalimat-kalimat yang baik, menunjukkan hati kita adalah hati orang-orang yang baik. Karena yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Tetapi apabila yang keluar dari mulut kita kata-kata kasar, mengumpat, memaki, maka sesungguhnya makian itu berasal dari hati kita. Jikalau yang keluar dari mulut kita ucapan-ucapan binatang dan seterusnya, maka sesungguhnya hati kita dipenuhi seperti hutan belantara yang dipenuhi dengan binatang-binatang buas. Subhanallah wa na'udzubillah. Itu sebabnya anak-anakku sekalian, difahamilah, jikalau kita dimaki orang, dihina orang, tidak perlu kita membalas. Kita faham betul, bukanlah membuat kita terhina dengan ucapannya. Sekasar apapun ucapan itu, kita harus jadi orang yang rendah hati. Orang yang bicaranya kasar bukan menunjukkan kepada siapa kekasaran itu ditujukan, tetapi ia malah menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya siapa dirinya sesungguhnya. Jikalau ia menyebutkan binatang-binatang yang keluar dari mulutnya, makian-makian, maka ia tidak merendahkan orang yang ia maki, tetapi sesungguhnya ia malah merendahkan dirinya sendiri. Semoga ini bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian, sehingga kita harus tetap rendah hati. Kelebihan yang kita punya adalah merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas kita sombongkan, karena dengan mudah kelebihan-kelebihan tadi Allah ambil dari diri kita. Orang yang secara fisik ganteng, cantik, dengan sekali keputusan Allah ia celaka,
membuat wajahnya jadi rusak, hilang kegantengannya. Orang yang mengandalkan pikirannya yang cerdas, sekali kecelakaan, terbentur kepalanya, bisa jadi orang yang hilang ingatan atau amnesia. Orang yang bangga dengan harta kekayaan yang ia punya, dengan mudah Allah jadikan ia miskin, bangkrut, tidak lagi punya apa-apa. Karenanya, janganlah kita hidup dengan kesombongan. Karena sifat rendah hati adalah sifat yang sesungguhnya adalah sifat terpuji yang disukai bukan hanya oleh semua orang, tapi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku yang soleh dan soleha sekalian, kita akan belajar membaca Al-Quran, surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-62. Silahkan disimak bersama, buka Al-Qurannya di rumah ya, dan kita akan belajar membaca. Perhatikan panjang pendek pada surat ini, karena kita akan sekaligus belajar tentang mad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita ulangi ya. Wa ibadur rahmani alladzi yamsuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Perhatikan panjang pendek pada ayat ini, dan tugas kalian adalah membaca kembali, membaca ya, tidak harus menghafalkan. Alhamdulillah kalau bisa dihafalkan. Dibaca dan kemudian di video. Nanti hasil videonya dijapri ke Ustadz, nanti supaya kita bisa belajar bersama, insya Allah. Dan nomor yang akan diberi di japri itu via WA ke Ustadz, akan Ustadz berikan setelah sesi ini. Baik, untuk mengirim tugas kalian silahkan di japri. Bagi yang belum punya nomor Ustadz, silahkan di save ya. 081143168860. Sekali lagi 081143168860. Silahkan disimpan, di save, dan hasil video kalian dikirim ke Ustadz yang membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini dalam bentuk video, dikirim ke Ustadz langsung lewat WA untuk jadi penilaian nanti, evaluasi. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Semoga kalian sehat selalu ya. Kita akan ketemu pada sesi berikutnya, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 SMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.